Apakah kita sudah termasuk orang yang fabihudahu muqtadi? Coba perhatikan sholat kita. Ya Rabb, harusnya kan sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Tapi lihat sholat kita. Apakah sudah mencontoh Nabi dan Rasul? Terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga puasa kita. Puasa kita, puasa pas-pasan. Apakah puasa kita sudah seperti puasanya Daud alaihissalam untuk menjadi standar yang paling tinggi? Tidak. Kita ambil yang paling minimal. Gara-gara apa? Karena cara berpuasa kita lebih mengikuti selera perut kita. Lebih mementingkan badan kita ketimbang mencontoh dengan contoh yang terbaik. Misalnya sabar kita ketika sakit. Dalam riwayat yang sahih, kalau ada orang sakit, Allah utus kepada dia 2 malaikat. 2 malaikat ini diperintahkan untuk memantau. Coba lihat, kalau nanti pembesuk datang, apa yang dia katakan? Kalau dia kemudian mengucapkan Alhamdulillah, memuji Allah, wa asnallah, maka malaikat mengangkat perkataan orang sakit ini ke langit dan melaporkannya kepada Allah. Lalu Allah berkata kepada 2 malaikat itu, untuk si sakit, ketika sakitnya dia memuji aku, maka kalau dia kuwafatkan, akan kumasukkan dia ke dalam surga, karena dia memujiku saat sakitnya. Tapi, jika dia saat sakitnya, lalu kemudian aku sembuhkan, dan dia memuji aku saat sakitnya dan dia bersabar, maka ku ganti dagingnya dengan daging yang baru. Ku ganti darahnya dengan darah yang baru. Dan ku hapuskan kesalahan-kesalahannya. Coba lihat sekarang. Apakah sabar kita sudah seperti itu waktu sakit? Apakah sabar kita seperti itu waktu kita diuji? Apakah sama sabar kita dengan sabarnya Ayub? Bagaimana tasbih dan zikir kita keseharian? Apakah sudah mencontoh fabihudahu muqtadi? Falaula kana minal musabbihin? Sudahkah tasbih kita seperti tasbihnya Yunus ibn Matta? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Sudahkah sabar kita seperti sabarnya Ayyub? Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Apakah cara kita beragama sama dengan caranya Yahya? Khudhul kitaba biquwwah. Coba kita pelajari sekali lagi. Apakah cara kita menundukkan pandangan terhadap perempuan, terhadap yang haram di gadget, sudah sama cara kita menjaga mata seperti Yusuf alaihissalam? Bagaimana kesabaran Yusuf yang mengatakan, Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Tuhan, daripada aku harus melayani, daripada aku harus nonton porno, daripada aku harus berzina, lebih baik aku di penjara saja. Sudahkah kesabaran kita seperti Yusuf alaihissalam? Lalu bagaimana kalau kita marah? Bagaimana kalau kita dendam? Sudah nggak kita seperti Muhammad SAW yang diusir dari Mekah dan banyak dibunuh pengikutnya? Tetapi ketika Nabi SAW kembali ke Mekah, apakah Nabi kemudian dendam kepada penduduk Mekah? Rasul kemudian bersabda, antumut tulaqa. Kalian semua merdeka, kalian semua bebas, dan aku tidak akan dendam pada kalian. Fabihudahu muqtadi. Semoga Allah mampukan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mencontoh para pendahulu kita yang sudah mendapatkan hidayah. Allahumma hdina fiman hadait. Allahumma hdina fiman hadait.